Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agen HNI sekalian dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan tetap beristiqomah berdakwah bersama HNI sepanjang waktu. Agen HNI sekalian, insya Allah pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang satu karakter yang harus kita install di dalam diri kita jika kita ingin meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Dan tentunya jika kita juga ingin meraih kesuksesan bersama-sama di HNI, ya. Apakah karakter itu? Yaitu karakter mampu. Bahwasanya kunci kesuksesan kita bersama HNI adalah ditentukan yang paling besar, ya, yang paling besar adalah dari attitude atau dari sikap, mental, serta karakter. Sementara knowledge, pengetahuan atau skill, kontribusinya sangat kecil di dalam kesuksesan kita. Kalau kita berbicara tentang knowledge, berarti kita berbicara tentang ilmu. Kita berbicara tentang keilmuan di HNI, keilmuan tentang bisnis, keilmuan juga tentang herbal, keilmuan tentang meresepkan, bagaimana menjalankan bisnis, detail-detail teknis ilmu yang ada di HNI itu kita bicara keilmuan. Nah, kalau kita bicara skill, berarti skill ini berkaitan dengan bagaimana kita menjual, berkaitan juga dengan pelayanan ya dalam menjual. Nah, kedua hal ini memiliki kontribusi yang sangat kecil, hanya kurang lebih 18%. Kurang lebih hanya 12%. Sisanya dari mana? Sisanya adalah dari attitude. Ya, attitude-nya adalah sikap, attitude ini adalah mental, attitude ini adalah karakter yang di dalam agama kita disebutkan dengan akhlak, akhlakul karimah. Karena sesungguhnya akhlak yang baik inilah yang akan mengantarkan kita menjadi seorang yang sukses. Kalau kita menjadi orang yang sukses, maka kita harus mencontoh orang yang paling sukses, yaitu Rasulullah SAW. Di mana disebutkan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka menjadi seorang yang sukses di HNI, kita juga harus berakhlakul karimah, ya, harus memiliki attitude mencontoh kepada Rasulullah dan para sahabat. Nah, attitude, karakter, mental, serta sikap apa yang harus kita miliki di HNI adalah salah satunya adalah disingkat dengan karakter mampu, ya. Nah, selanjutnya akan lebih saya detailkan lagi karakter mampu ini apa sih? Oke, sebelumnya attitude itu adalah leverage atau daya ungkit, atau boleh dikalikan kalau kita lihat dari rumus yang ada di sini, ya. Dari rumus yang ada di sini, attitude ini adalah daya ungkit, menjadi pengali, ya. Semakin bagus attitude kita, semakin bagus akhlak kita, maka semakin cepat juga kita sukses di HNI. Mindset, mental, karakter, ya. Jadi itu adalah kunci kesuksesan. Tapi tidak cukup hanya akhlak, harus ada ilmunya dan juga ada skillnya. Maka ketiga hal ini kemudian saling melengkapi. Inilah yang kemudian menjadikan kita menjadi seseorang yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang terbaik, ya. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang pemimpin atau seorang yang sukses di HNI, pastikan tiga hal ini menjadi acuan kita, ya. Tiga hal ini. Yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan, yang kedua adalah skill, dan yang terbesar pengaruhnya adalah attitude atau akhlak, ya. Baik, selanjutnya karakter mampu. Nah, karakter mampu ini yang berkaitan juga tadi saya sampaikan dengan attitude, ya. Ada 5 karakter yang harus kita miliki. Yang pertama adalah mau, yang kedua adalah antusias,
yang ketiga adalah mandiri, yang keempat adalah positif, yang kelima adalah ulet. Kita akan bahas satu persatu, ya. Mau itu tidak cukup hanya di lisan. Kita bicarakan seperti dengan iman. Al-iman fil qalbi. Iman itu pasti diawali dulu dengan keyakinan di dalam hati. Ya. Kemudian apa? Diucapkan dengan lisan dan dikerjakan dengan perbuatan. Jadi tidak cukup kita kemudian berbicara mau, tapi kita harus sangat mau atau benar-benar mau kalau kita mau sukses di HNI. Mau ini berkaitan juga dengan bagaimana kita mau untuk belajar. Ini menjadi penting, ya. Mau untuk belajar sukses, mau belajar kepada siapa? Kepada siapa saja yang tentu sudah lebih dulu sukses di HNI. Kemudian tidak hanya kemudian kepada leader kita, tapi boleh kita belajar kepada leader-leader lain yang memang mereka sudah lebih dulu sukses dibandingkan kita, ya. Kemudian mau ini juga tentu berkaitan dengan kita mau mencoba, ya. Terus mencoba dan kita tidak pernah mengatakan saya tidak bisa. Yang kita katakan saya pasti bisa, saya harus bisa, dan saya yakin saya bisa. Ini adalah menguatkan bahwasanya kita mau sukses di HNI. Jadi kalau kita berbicara mau berarti berbicara tentang keyakinan, ya. Kepercayaan, kita berbicara tentang keyakinan, kita juga berbicara tentang tindakan. Di mana tindakan ini kita jawantahkan dengan kita berbuat, kita belajar kepada siapa saja. Kita mau mencoba, pada saat gagal kita coba lagi, pada saat kita gagal kita coba lagi, kita coba terus dan kita coba terus, dan kita tidak pernah mengatakan tidak bisa, ya. Karena kalau di awal kita sudah mengatakan tidak bisa, maka kita sudah kemudian menentukan bahwa kita memang tidak bisa. Kita sudah mengkerdilkan diri kita bahwasanya memang kita tidak bisa. Padahal jangan lupa bahwasanya kita di dunia ini dilahirkan sebagai pemenang, sebagai winner, ya. Bayangkan pada saat kemudian sperma itu disemprotkan ke dalam rahim, kita memiliki saingan yang banyak, ya. Kita memiliki saingan yang banyak, jutaan sperma, ratusan juta sperma masuk ke dalam rahim, tapi hanya satu yang kemudian bisa tumbuh, satu yang bisa membuahi, satu yang bisa hidup, satu yang bisa lahir. Siapakah dia? Itu adalah kita. Maka itu adalah bukti bahwasanya kita adalah pemenang. Jadi jangan pernah kita berkata tidak bisa, ya, tidak bisa. Mending kita katakan saya akan mencoba dan saya akan bisa. Nah, itu adalah karakter daripada mau. Maka orang yang mau dan diajak untuk pembinaan, setiap kemudian diajak untuk datang di event-event, dia akan duduk di kursi terdepan. Itu adalah bukti dari salah satu pintu menuju kesuksesan. Baik, selanjutnya adalah antusias. HNI ini adalah bisnis yang mengutamakan semangat, ya. Dan HNI ini juga mengutamakan keteladanan. Kalau kita lihat para leader-leader, adakah dari mereka kemudian tidak antusias ketemu dengan mitranya? Adakah di antara dari mereka kemudian lemas jika bertemu dengan orang lain? Tidak. Maka bisnis HNI berbicara tentang semangat, ya. Orang yang sukses di HNI adalah orang yang antusias, orang yang semangat, yang jika dia bertemu dengan orang lain matanya berbinar-binar, senyumnya sumringah, wajahnya bersahabat. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang antusias, ya. Kemudian berbicaranya juga dengan nada yang sopan, intonasi yang ramah, ya. Kemudian santun. Nah, itu adalah dari ciri-ciri orang yang antusias. Bukan kemudian menampakkan wajah yang pesimis, hanya sekedar saja, ya, misalkan dalam prospek nih pada saat closing, ya baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Jika misalkan Bapak-bapak dan Ibu mau
mau gabung silakan, tidak mau gabung juga silakan. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang memang tidak memiliki keantusiasan, ya. Salah satu karakter yang harusnya tidak ada pada agen HNI jika ingin sukses, ya. Maka pastikan bahwa Bapak dan Ibu-ibu selalu semangat, selalu antusias. Bahkan jika Bapak dan Ibu-ibu bertemu orang lain, mereka selalu bicara, wah pasti mau ngomong HNI lagi ya. Nah, jika kemudian cap itu sudah tertempel di diri kita, maka sesungguhnya kita adalah agen HNI yang antusias, ya. Oke. Baik, yang selanjutnya adalah kita bicara tentang mandiri, ya. Kalau kita bicara tentang mandiri berarti di HNI ini memang ada mentornya. Mentornya akan membantu untuk mengarahkan sampai Bapak dan Ibu-ibu sekalian sukses di HNI. Tapi ingat, HNI ini adalah bisnis kita sendiri, ya. Semakin kemudian kita semakin mengurangi ketergantungan kepada mentor, maka insya Allah kesuksesan itu semakin dekat, ya. Semakin mengurangi ketergantungan terhadap mentor, maka insya Allah kesuksesan itu semakin dekat. Itu yang pertama. Kemudian kita tidak bergantung kepada event. Ini penting, ya. Karena tidak selalu ada event yang bisa diadakan, maka hendaknya kita adalah bergantung kepada diri kita sendiri, ya. Ciptakan momen, jangan kemudian kita menunggu momen, karena sesungguhnya momen itu bisa kita ciptakan. Dengan cara apa? Ciptakanlah event-event secara mandiri. Adakan event-event secara mandiri bersama tim kita, bersama mitra-mitra kita, bersama jaringan kita. Tidak perlu kemudian kita baper, tidak perlu kemudian kita menjadi kecewa pada saat mentor kita kemudian tidak bisa memberikan support yang maksimal kepada kita. Ingat, kata kuncinya adalah HNI ini adalah bisnis kita sendiri. Kalau kita mau sukses, pastikan kita bergerak sendiri dan mandiri. Maka akan semakin mempercepat kesuksesan kita. Jadilah fast learner, jadilah pembelajar yang cepat, ya. Semakin cepat kita belajar, semakin mandiri kita, maka kesuksesan pun akan segera kemudian kita raih, ya. Baik, selanjutnya tidak pula bergantung dengan promo marketing. Nunggu saat ini ada promo ini. Kalau ada promo umroh, kemudian ada promo jalan-jalan, baru saya mau bergerak. Kita tidak perlu menunggu itu. Kita tetap lakukan cara cakep, ya, cakep yang terbaik. Kita ikuti apa arahan mentor, ya, kemudian kita ikuti sistemnya tanpa kita kemudian memperhatikan apakah ada promo marketing atau tidak. Maka kita tetap istiqomah, ya. Kalau toh kemudian ada promo dari marketing, maka insya Allah jika kita istiqomah melaksanakannya dengan cara kerja yang benar, ya, kemudian juga dengan mengikuti sistem yang sudah ada, maka insya Allah promo itu otomatis akan kita dapatkan, ya. Jadi ingat, mandiri, tidak tergantung leader, yang pertama, kemudian tidak tergantung event, yang kedua, yang ketiga adalah tidak tergantung oleh promo. Baik, yang berikutnya adalah positif. Positif ini berarti kita harus memiliki mindset yang selalu positif. Apapun yang terjadi di HNI ini semuanya positif. Karena pada hakikatnya Allah memberikan kita juga sesuatu yang positif, ya. Walaupun menurut kita jelek bagi kita, tapi itu bisa jadi baik bagi Allah. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa karhun lakum. Jadi anggap semuanya positif. Ditolak oleh calon mitra itu positif. Maka insya Allah kita berpikir positifnya, insya Allah Allah akan menunjukkan kepada saya orang yang terbaik berikutnya. Ya, bahkan banyak kejadiannya. Banyak leader-leader kita, cerita dari leader-leader kita,
ketika ditolak oleh seseorang meminta referensi. Kira-kira nih Pak, siapa yang bisa saya ajak untuk sama-sama bergabung saya di bisnis ini. Kemudian diberikanlah referensi oleh orang yang menolak tersebut. Apa yang terjadi? Ternyata setelah menemui orang yang diberikan referensi tersebut, justru orang yang diberikan referensi inilah merupakan salah satu sumber rezeki yang Allah bukakan kepada mentor tersebut. Luar biasa ya. Maka selalu berpikir positif. Jangan kemudian berpikir negatif terhadap semua. Terhadap manajemen HNI, terhadap leader, terhadap mitra. Karena sesungguhnya di HNI kita sama-sama berbagi manfaat. Kita sama-sama membangun ekonomi. Kita kemudian sama-sama bersatu untuk kemudian berdakwah di sini. Maka selalu berpikir positif. Awali dengan niat yang baik. Innamal a'malu binniyat ya. Awali dengan niat yang baik agar kemudian hasil yang kita dapatkan positif. Kalau toh misalkan apa yang kita harapkan, apa yang kita upayakan, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, maka di sana banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Allah pasti sedang menyiapkan sesuatu yang terbaik buat kita. Maka pastikan install selalu karakter positif di dalam mindset kita. Baik. Yang selanjutnya adalah kita bicara tentang ulet. Nah, kalau kita bicara tentang ulet, berarti kita bicara tentang disiplin. Kita bicara tentang profesional ya. Kita bicara tentang kerajinan kita, ketangguhan, kecekatan, telaten, gigih, gesit ya. Maka di dalam Islam kalau kita bicara ulet adalah ada satu bahasa yang sangat menarik yaitu yang dikatakan dalam Al-Qur'an adalah al-ihsan, kebaikan yang totalitas. Ihsanul a'mal atau amal yang terbaik dalam pengertian bahwasanya ihsan itu berada di atas profesional ya. Wamal jazaul ihsan ilal ihsan. Dalam Quran surat Ar-Rahman disebutkan tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan itu sendiri. Maka kerjakanlah sesuatu itu dengan maksimal sebagaimana disebutkan di dalam Mahfuz di dalam bahasa Arab, wa mal ladzatu illa ba'da ta'abi, dan tidaklah kelezatan itu didapatkan kecuali setelah berlelah ya. Maka orang yang kemudian melakukannya dengan maksimal, dengan berlelah-lelah, maka insya Allah dia akan mendapatkan hasilnya. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'abi. Tekun, tangguh, teliti, telaten, cekatan, cepat, cakap, dinamis, fleksibel, mobilitas tinggi. Itu adalah ciri-ciri atau karakter dari orang yang ulet. Dan dia tidak pernah mengeluh. Ya. Dia akan berusaha bekerja dengan maksimal. Ya. Memberikan manfaat dengan niat untuk beribadah. Hanya mengharapkan ridho dari Allah Ta'ala. Dan dia akan berhenti pada saat memang ajal kemudian menjemputnya. Itu adalah karakter dari orang yang ulet. Maka jika kemudian 5 karakter ini mampu ini kemudian merasuk ke dalam tubuh kita dan bisa kita install ke dalam mitra-mitra kita, insya Allah akan melahirkan para pemimpin-pemimpin yang tangguh, yang berusaha mencontoh, menteladani bagaimana kemudian Rasulullah menjadi seorang pemimpin. Bagaimana Rasulullah menjadi seorang pebisnis. Di HNI pun demikian. Maka pastikan kita semua, saya menasihati diri saya pribadi dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ayo kita laksanakan, kita install karakter mampu ini dalam diri kita serta agen-agen kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.